Perhatikan rangkaian listrik berikut. Tentukan kuat arus pada setiap cabang, beda potensial antara titik A dan B, energi pada hambatan R2 setiap menit. Ini adalah soal tentang loop ya. Loop 2 putaran ya. Jadi pertama, kalau ada soal seperti ini tipsnya, kita arahkan loopnya itu menuju ke tengah semua ya. Yang satu berlawanan jarum jam atau biar dia menuju ke tengah, ini loop pertama. Yang loop kedua juga arahin menuju ke tengah gini. Ini anggap aja ini loop 2. Nah, selanjutnya kita tentukan arah arusnya. Arah arusnya ini kita tentukan I1-nya anggap aja ke sini, ini I2, lalu ini I3 ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena I1 dan I2-nya sudah masuk ke titik A, jadi I3-nya harus keluar gitu ya. Nah, sebenarnya kalian menentukan arah arus dan arah loopnya itu terserah kalian. Tidak sesuai dengan ini pun nggak masalah, tapi ini adalah cara yang paling mudah menurut kakak ya. Jadi pertama, kita mencari I1, I2, dan I3. Pertama kita pakai hukum Kirchhoff yang pertama, yang masuk di titik A itu adalah I1 dan I2, sedangkan yang keluar itu adalah I3. Oke. Selanjutnya kita tulis untuk loop yang pertama, loop yang atas. Nah, loop yang pertama kita mulai dari pojok, muter ke sini ketemu yang negatif dulu jadi minus 20, lalu muter ke sini ketemu yang positif jadi plus 7. Dan saat kamu muter gini tadi, arah loop searah dengan I1, berarti I1-nya positif, plus I1. Nah, di I1 itu melewati, ingat ya, I1 itu miliknya cabang yang atas. Ya, cabang yang atas berarti I1 itu melewati 1 ohm ditambah dengan 6 ohm. Nah, sedangkan I3-nya juga searah dengan arah loop, berarti positif I3. Dikalikan dengan I3-nya melewati 3 ohm, gitu ya, sama dengan 0. Jadi sama dengan minus 13 plus 7I1 plus 3I3, tapi I3-nya kamu ganti dengan ini. Jadi sama dengan I1 ditambah dengan I2, sama dengan 0 ya. Jadi 7I1 plus 3I1 plus 3I2 sama dengan 13 gitu. Nah, berarti sama dengan 10I1 plus 3I2 sama dengan 13. Anggaplah ini persamaan pertama. Sekarang dari loop yang kedua. Dari loop yang kedua juga sama, kita mulai dari pojok, muter ke sini kan loopnya kan. Berarti minus 18. Lalu muter lagi ke sini ketemu yang plus 7. Loh Kak, berarti kalau gitu E3 dan R3 atau I3-nya itu semuanya masuk ya di loop 1 dan loop 2. Iya benar ya. I1, I3, R3 dan E3 itu masuk di loop 1 dan loop 2. Nah, lalu I2-nya itu searah dengan loop. Jadi I2 dikalikan dengan I2-nya itu melewati 1 ditambah dengan 4. Lalu ditambah dengan I3 yang tengah ya, searah dengan loop, jadi I3 kali 3 sama dengan 0. Jadi sama dengan minus 11 ditambah dengan 5I2 ditambah dengan 3 dikalikan dengan I1 plus I2. Dimasukkan lagi ya, I3-nya diganti dengan I1 kali I2, tak tambah I2 sama dengan 0. Jadi 5I2 ditambah 3I1 plus 3I2 sama dengan 11. Maka 3I1 plus 8I2 sama dengan 11. Anggaplah ini persamaan kedua. Setelah kita ketemu persamaan yang kedua, kita bisa mengeliminasi. Eliminasi. Oke. Pertama kita tulis persamaan pertama, 10I1 plus 3I2 sama dengan 13. Lalu 3I1 plus 8I2 sama dengan 11. Oke. Yang atas kita kali 3, yang bawah kali 10. Maka sama dengan 30I1 sama dengan ditambah dengan 9I2 sama dengan 39. Lalu yang bawah sama ya, 30I1 plus 80I2 sama dengan 110. Ini kita kurangi, jadi hasilnya di sini minus 71I1
sama dengan minus 71. Oh, berarti kalau gitu I1-nya sama dengan 1 ampere, gitu ya. I1-nya 1 ampere. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang 3I1 plus 8 I2 sama dengan 11 ya. Kita mencari sorry, ini I2, sorry, ini I2. Jadi kita tulis 3I1 yang kita cari ditambah dengan 8 dikali 1 sama dengan 11. Jadi 3I1 sama dengan 11 min 3, 11 min 8 sama dengan 3. Jadi I1-nya sama dengan 1 ampere. Nah, setelah itu kita bisa mencari I3. I3 itu hasil penjumlahan I1 ditambah dengan I2 ya. Jadi yang persamaan yang pertama tadi. Jadi sama dengan 1 ditambah 1. Maka I3-nya sama dengan 2 ampere. Nah, jadi kita udah dapat ya I1, I2, I3-nya ya. Nah, selanjutnya untuk yang B itu kita mencari beda potensial. Mencari beda potensial antara titik A dan B. Antara titik A dan B. Jadi perhatikan di sini. Ini kita kan dari titik A dan B. Kalau dari titik A dan B berarti kita jalan dari A menuju ke B. Ketemu yang panjang dulu ya. Jadi yang B itu VAB itu sama dengan plus 7. Lalu saat kamu jalan dari A ke B menuju jalur yang tengah, lewat jalur yang tengah itu kan searah dengan I3. Jadi plus I3 dikalikan dengan 3. Berarti sama dengan 7 plus 1 dikali 3. Oh, sorry, 2 dikalikan 3 sama dengan 13 volt. Oke, kakak, aku nggak percaya. Misalkan coba kita pakai jalur yang atas, misalkan gitu. Ya coba aja. Jadi kita lewat jalur ke sini, ketemu yang panjang dulu. Jadi VAB lewat jalur atas itu sama dengan plus 20. Saat kamu lewat jalur atas itu kan berlawanan dengan I1. Berarti min I1 dikali dengan kamu melewati resistor berapa saja? 6 ditambah 1. Gitu ya. Berarti sama dengan 20 min 1 dikali 7. 20 min 7 sama dengan berapa? 13 volt gitu ya. Nah, jadi pasti sama. Mau lewat jalur manapun sama. Mau lewat jalur bawah juga pasti sama. Coba kita cek. VAB sama dengan lewat jalur bawah ya. Ketemu yang panjang dulu. Jadi positif 18. Lalu saat lewat jalur bawah, kamu itu searah dengan, sorry, berlawanan arah dengan I2. Berarti minus I2. Dikalikan dengan R-nya, kamu ketemunya itu 4 plus 1. Berarti sama dengan 18 min 1, 18, 1, 5 ya. 5. Berarti sama dengan sama. 13 juga. 13 volt. Jadi pasti sama semua. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang C, kita mencari energi. Rumusnya energi itu I kuadrat dikalikan dengan R dikalikan T. Kalau mintanya E2 berarti ini I2 kali R2 dikalikan T. I2-nya tadi kita dapat itu 1 dikuadratkan dikalikan dengan R2-nya itu di soal itu 4 dikalikan dengan waktunya itu kan setiap menit atau 60 second. Jadi kita tulis di sini 60 second sama dengan 240 joule gitu ya.